Shalom Ibu dan Shalom semuanya. Saya Jeremy Mulyadi. Saya akan menjelaskan tentang bab kepribadian dalam buku Pengantar Psikologi dan Konseling Kristen Jilid 2. Saya langsung saja ke poin, latar belakang. Banyak kali ini orang-orang membahas tentang kepribadian seseorang yang terdapat pada pola pikir, perilaku, dan perasaan yang sangat melekat pada diri seorang secara konsisten. Lalu terlalu banyak yang bersugesti dan pada setiap orang terlalu mengurusi banyak sifat dan tingkah laku seorang terhadap yang lain. Contohnya si A dan si B. Si A ini memperhatikan si B ini bahwa si B ini orangnya terlalu pemarah, terlalu cepat, orangnya sensitif dalam istilahnya. Lalu si A ini langsung menganggap si B ini berarti orangnya pemarah, sensitif, padahal sejujurnya si B ini belum tentu apa yang dipikirkan si A, karena si B ini mempunyai sifat yang sangat secara khusus berbeda daripada yang lain. Karena kita juga percaya, karena sikap kita ini dan perilaku karakter kita masing-masing berbeda, gak mungkin sama kan. Jadi sewajarnya si A ini harus memaklumkan sifat karakter si B. Begitulah latar belakang setiap secara perilaku dan perasaan terhadap orang lain. Next, teori kepribadian. Banyak teori-teori yang ingin menyampaikan tentang kepribadian, namun saya akan menjelaskan secara umumnya. Kepribadian adalah pola perilaku, pemikiran, dan perasaan yang melekat pada diri seorang secara konsisten dalam segala situasi dan waktu. Next, ada 4 macam kepribadian terhadap orang lain. Saya akan menjelaskan 4. Pertama ada phlegmatic, artinya tanpa emosi. Maksudnya tanpa emosi, jadi orang itu melakukan segala sesuatu tidak cepat emosi. Jadi mereka melakukan segala sesuatu jadi berpikir dan mereka melakukannya dengan enjoy, tanpa langsung marah. Enggak. Itu adalah perilaku yang phlegmatic. Dan kedua, choleric, aktif dan mudah marah. Meskipun aktif, dia orangnya pintar atau orangnya dia cermat dan cerdas, tapi sedikit-sedikit ada, misalnya kita bercanda sedikit langsung marah atau menganggapnya itu serius. Contohnya saya punya bayangan di SMA ada salah satu teman wanita itu orangnya itu pintar, baik, aktif dalam segala mata pelajaran, tapi pada saat saya dasarmu bla langsung dia itu langsung merespon, apaan sih kamu, ganggu terus. Nah, itu adalah perilaku yang cepat aktif dalam segala mata pelajaran, tetapi mereka cepat marah. Dan ketiga, sanguinis, bahagia. Tipe orang ini adalah selalu aja bahagia tanpa disertai dengan amarah, tanpa disertai dengan kebencian. Jadi orang ini segala sesuatu apapun yang mereka lakukan anggap aja bahagia. Contohnya saya punya teman lagi SMA, jadi dia itu meskipun dimarahin guru atau diomongin banyak orang, tapi tetap dia juga menganggap itu sesuatu yang biasa dan hati dia hanya bahagia, tertawa meskipun dimarahin guru. Dan keempat itu melankolis atau depresif. Melankolis itu orang yang depresif, contohnya gini, memikirkan sesuatu yang tidak tersampai. Misalnya soal tugas, tanggal sekian dan deadline sekian harus dikumpul. Nah, kita itu berpikir pusing dan kita harus cepat-cepat, dan sampai berjalan waktu kita depresif. Tugas ini benar lagi membuat saya stres dan cepat saya pusing memikirkan tugas deadline tersebut. Itu pola perilaku depresif. Next, tes kepribadian. Ada tes kepribadian itu menjadi 2. Saya jelaskan secara objektif dan proyektif. Kepribadian objektif itu berbicara soal sifat dan perilaku. Objek itu jadi menyeluruh sifat dan perilaku, sedangkan proyektif itu inventarisasi. Tes objektif itu untuk mengenal orang-orang yang memiliki masalah kepribadian besar. Contohnya si B ke si C. Nah, si B ini sedang menelusuri si C itu punya masalah pribadi besar. Objeknya itu apa yang membuat dia menjadi masalah tersebut dan terpikirkan. Objeknya itu harus kita cari. Sedangkan proyektif inventaris, laporan dari diri, di mana individu ditanya beberapa pertanyaan seperti
Apakah Anda suka membaca majalah permesinan? Seperti itu kurang lebih jauhnya. Next, mengapa tes kepribadian digunakan? Karena tes kepribadian itu sangat penting dan sangat menyeluruh untuk bagi semua orang. Agar tes kepribadian itu bisa membantu ahli terapi untuk membuat keputusan diagnostik bahwa si orang ini seperti apa, seperti begini, bahwa si orang ini punya perilaku apa, punya perilaku seperti sifat pemarah atau pendiam atau dan lain-lain. Itu mengapa tes kepribadian itu digunakan pada umumnya. Selanjutnya, nilai tes kepribadian. Pada tahun-tahun terakhir ini, para psikolog telah memulai mempertanyakan penggunaan tes kepribadian. Dan kedua, salah satu keberatan Miskel adalah, atau Mischel, karena banyak pertanyaan dalam tes kepribadian yang bersifat kabur. Banyak kali ini orang yang menganggap nilai tes kepribadian itu, buat apa tes kepribadian itu dilakukan, padahal kan para psikolog sudah tahu bahwa si orang ini begini-begini. Nah, penggunaan tes kepribadian ini agar kita lebih mendalami dan menelusuri orang tersebut itu bagaimana. Seperti tes kepribadian pada umumnya banyak pertanyaan tes kepribadian itu bersifat kabur, nanya tentang soal ini langsung melompat yang kemana ke hal-hal yang lain. Itu tes kepribadian secara bersifat kabur menurut saya. Selanjutnya, haruskah tes kepribadian dipakai? Harus. Mengapa? Karena tes kepribadian ini tetap menekankan baik kekuatan maupun kelemahan tes kepribadian. Soalnya tes kepribadian itu dipakai agar kita bisa mengetahui sosok orang ini kekuatannya sampai di mana dan kelemahannya sampai di mana. Contohnya dalam masuk universitas, kita otomatis ada tes psikologi kan. Universitas ini kita murid semua itu harus melakukan tes psikologi agar kita itu bisa didorong, kita harus masuk ke jurusan mana, ke bagian mana. Jadi bisa ditentukan dalam tes kepribadian ini kita itu mampunya di mana dan bisa memasuk jurusan mana. Itu yang digunakan oleh para murid dan mahasiswa di sekolah-sekolah lain. Mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri memiliki beberapa karakteristik. Yang saya dapat itu ada 5. Pertama, bersifat tidak sadar. Dan kedua, bersifat melindungi diri dari emosi dan pengalaman yang menyakitkan. Ketiga, bersifat penipuan diri sendiri. Dan keempat, bersifat mengandalkan orang lain. Kelima, bersifat menunda dan masalah psikologi. Represi. Saya mendefinisikan represi sebagai pemenjaraan atau penyingkiran memori. Tentunya untuk melupakan segala sesuatu yang dulu-dulu, dan itu sebagai istilahnya kita memenjarakan memori tersebut agar tidak teringat-ingat lagi masa lalu yang lampau. Kedua, proyeksi. Orang dewasa memiliki citra diri rendah, sering memakai proyeksi dan menjadi sangat kritis terhadap orang lain. Secara tidak sadar mengingatkan mereka terhadap kelemahannya diri sendiri. Seperti Yesus berbicara tentang penggunaan proyeksi dalam Matius 7 ayat 15. Dengan berbicara, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan diukurkan kepadamu. Itulah yang saya menjelaskan tentang proyeksi. Selanjutnya, isolasi. Berbagai emosi yang tidak bisa diterima, seperti iri hati dan hawa nafsu. Contohnya iri hati. Kita melihat orang, wah mobilnya bagus, wah motornya bagus. Nah, dalam hal itu kita harus mengisolasikan diri dan tahan supaya kita tidak mengikuti apa yang mereka punya. Kita harus menahan diri, kita harus sabar, jangan mengikuti seperti mereka yang punya mobil bagus, dan jangan juga kita ikut terbawa-bawa, kita juga harus membeli mobil bagus, kita harus juga membeli mobil mewah supaya kita sama seperti dia. Tidak, tapi isolasi itu mengisolasikan diri agar
kita tidak mengikuti teman kita yang punya mobil ini, motor ini. Dan hawa nafsu kedua. Hawa nafsu terkadang seringkali tidak asing kita dengar. Hawa nafsu contohnya seperti kita melihat video yang porno atau apalah, yang foto-foto cewek seksi atau foto-foto cewek sedang melakukan sesuatu yang tidak lazim. Istilahnya kita membawa diri kita membayangkan hal itu dalam hawa nafsu benak pikiran kita, tetapi kalau sebenarnya kita mengisolasikan diri, nah artinya kita tidak melakukan hal itu. Jadi isolasilah pikiran kita dari hawa nafsu tersebut. Lalu intelektualisasi. Orang-orang mungkin menghindari kesadaran tentang perasaan inferior dan konflik di bawah sadar lainnya dengan penggunaan kosakata, pikiran, diskusi, dan filosofi intelektual yang berlebihan. Intelektual itu dalam pikiran kita mempunyai 4 kosakata, pikiran, diskusi, dan filosofi intelektual yang berlebihan. Rasionalisasi. Orang-orang yang bisa membenarkan sikap, keyakinan, dan perilaku yang tidak bisa diterima dengan penerapan dalih yang masuk akal atau dengan penemuan alasan palsu secara salah. Format reaksi. Sikap dan perilaku yang bertentangan dengan perasaan seseorang yang sebenarnya atau impuls yang tidak disadari bisa diambil. Ini juga dikenal sebagai formasi reaksi. Pengalihan. Dalam poin pengalihan ini, saya akan menjelaskan orang-orang yang mungkin pengalihkan emosi dari objek asal ke objek pengganti yang lebih dapat diterima. Contoh, Saul telah mungkin mengalihkan kemarahannya terhadap Allah. Dalam arti secara umum, manusia misalnya saya itu marah ke sini, tapi kita memarahinya kepada yang lain. Contohnya saya marah ke sini, tapi saya melampiaskannya kepada yang lain, padahal secara umum saya marahnya ke si ini, bukan ke si itu. Seperti juga Saul telah mungkin marahnya terhadap Allah, padahal dia itu sedang marahnya kepada Daud. Identifikasi mungkin bisa sehat, terutama jika tindakan itu tidak dengan sadar, atau meskipun secara teknis tidak, tetapi tindakan itu merupakan mekanisme pertahanan diri karena berdasarkan itu merupakan proses bawah sadar. Regresi. Beberapa mekanisme pertahanan diri seperti regresi. Regresi muncul ketika orang-orang yang diperhadapkan pada konflik-konflik baru ini kembali pada tahap ketidakdewasaan emosionalnya pada masa sebelumnya. Sublimasi. Dengan sublimasi yang tidak sehat, dorongan yang tidak diterima secara sadar, atau seperti permusuhan atau bawah hawa nafsu, disalurkan dengan cara yang tidak diterima tanpa orang itu pernah menyadari bahwa dorongan yang tidak diinginkan itu tetap ada. Itu dari gambaran saya seperti itu, sublimasi. Substitusi. Sementara substitusi itu merupakan ungkapan dorongan hati yang tidak dapat diterima. Dengan mengarahkan kembali dorongan itu melalui saluran yang tidak berkaitan. Fiksasi. Bukannya kembali ke tahap emosional yang lebih awal. Orang yang melakukan fiksasi menghadapi trauma pada waktu tertentu pada hidupnya dan tetap berada pada tingkat perkembangan emosional tersebut. Contohnya trauma pada waktu tertentu dalam arti misalnya orang ini pernah mengalami sesuatu yang cukup buruk, itu kecelakaan mobil. Dalam pikiran si orang ini, wah saya trauma pada masa lalu tersebut, dan si orang ini terus memikirkan, aduh saat saya naik mobil saya memikirkan saya pernah kecelakaan dari mobil tersebut, dan pikiran lagi teringat-ingat, dalam arti tetap berada pada tingkat perkembangan emosional. Artinya emosionalnya itu belum bisa terhenti pada masa trauma tersebut. Pembatalan.
orang-orang mungkin melakukan tindakan atau komunikasi verbal yang tidak disadari untuk meniadakan kesalahan sebelumnya, sehingga kesalahan itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Contohnya, saya berbuat salah pada guru, saya melawan guru. Dalam arti pemikiran saya, selama saya melakukan perlawanan guru, itu adalah kesalahan yang saya tidak pernah terjadi, bahwa melawan gitu adalah sesuatu yang wajar dan umum. Padahal saya nggak pernah melakukan hal-hal yang salah di hadapan guru tersebut. Seperti itu. Kompensasi. Orang-orang mungkin berusaha menggantikan kekurangan pribadi yang nyata ataupun khayalan dalam kondisi fisik, penampilan, talenta, atau atribut psikologis. Kadang-kadang orang itu mempunyai kekurangan pribadi masing-masing, tetapi di balik kekurangan itu semua orang pasti menutupi diri. Gak mungkin kita diumbar-umbar, saya ini, saya orangnya demikian, saya orangnya pemalu atau gak bisa ini. Tetapi orang itu menutupi diri dengan dalam kondisi fisik itu kita kekurangan dari akademik, kita menutupinya dengan kondisi fisik itu dengan cara kita nge-gym, dengan cara kita berolahraga, badan kita hebat, badan kita bagus, tapi dalam akademik kurang dalam kondisi penampilan. Nah, dari penampilan ini, bahwa si orang ini internalnya itu kropos, dalam arti penampilannya bagus di luar, ternyata di dalam dirinya bahwa seorang itu memiliki keluarga yang cukup broken atau tidak damai. Jadi dia menampilkannya di media sosial dengan berpose foto demikian atau di foto di mana, padahal dalamnya itu kurang bagus, dan menutupi dirinya dengan cara berpenampilan yang bagus agar dilihat dari luar itu bagus. Dengan talenta juga bisa, dengan atribut psikologis juga bisa. Kalau dengan talenta, misalnya saya bisa balap motor. Nah, balap motor itu gak mudah, tapi dalam talenta ini, untuk menutupi diri saya sebagai saya kurang bisa dalam akademik, tapi dalam talenta balap motor itu kita bisa menjadikan sebuah khayalan atau menutupi diri atau kekurangan kita. Over kompensasi. Dalam arti kompensasi itu merupakan cara menggantikan kekurangan yang bisa diterima secara sosial. Sedang over kompensasi merupakan usaha untuk menggantikan kekurangan yang tidak bisa diterima secara sosial. Pemisah-misahan. Orang-orang secara tidak sadar bisa memiliki sikap seolah-olah hal itu tidak berhubungan dan tidak berkaitan dalam ruang otak mereka yang tak bisa, untuk menyembunyikan konflik antara perasaan dan motif yang tidak bisa diterima dengan perasaan dan motif ideal mereka dari kesadaran mereka. Penyangkalan adalah kemampuan untuk menyangkal keberadaan sesuatu yang mengganggu, seperti kemarahan diri sendiri atau perasaan seksual. Leeds pada tahun 1998, kata pikiran, perasaan, harapan, atau motif disangkal agar tidak memasuki kesadaran. Alternatif untuk mekanisme pertahanan diri. Freud atau tokoh psikologis percaya bahwa mekanisme pertahanan diri bisa dihilangkan melalui penggunaan psikoanalisis. Berikut dari presentasi buku pengantar psikologi dan konseling Kristen jilid 2 dalam bab kepribadian saya telah selesai. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk Bu Juli dan semua atas perhatiannya. Sampai jumpa di meeting Zoom. Terima kasih, Tuhan berkati.